Sawijining ana anggone wong Cepu utawa keturunane Adipati Cepu pinarak sajroning Gunung Lawu, bakale kanggen nasib cilaka lan agawe bisa lunga ing Gunung Lawu. Ya, terima kasih masih di channel Abstrak Banget. Saya ingatkan kembali bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya, biar tidak ketinggalan informasi sejarah yang lainnya. Dan ingat, subscribe itu orang bayar. Di video kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang Prabu Brawijaya V. Bagaimana ulasannya? Langsung saja, let's go. Prabu Brawijaya adalah raja terakhir dari kerajaan Majapahit. Seperti yang kita ketahui bersama, kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293 Masehi dengan wilayah yang sangat luas meliputi Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand, Filipina, dan terakhir Timur Leste. Raja yang memerintah Majapahit adalah Raden Wijaya, Sri Jayanegara, Sri Tribhuwana Tunggadewi, Sri Raja Sanegara, Wikarmawardhana, Brawijaya I, Brawijaya II, Brawijaya III, Brawijaya IV, dan yang terakhir Brawijaya V. Data tentang Prabu Brawijaya V sangat sedikit, tetapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk menggali informasi dari berbagai sumber, dan jika ada kesalahan nama, tempat, atau peristiwa mohon ingatkan kami di komentar. Terima kasih. Prabu Brawijaya V lahir pada tahun 1413 Masehi. Ada beberapa versi mengenai nama asli Prabu Brawijaya V. Menurut Babat Tanah Jawi, nama asli adalah Raden Alit. Tetapi menurut Serat Kondo, nama asli Prabu Brawijaya V adalah Angka Wijaya. Prabu Brawijaya V memerintah sampai tahun 1478 Masehi, dan kerajaan Majapahit benar-benar runtuh dalam arti tidak ada kendali lagi di masyarakat pada tahun 1500 Masehi. Brawijaya V mempunyai permaisuri bernama Ratu Dwarawati dari daerah Champa yang sekarang kita kenal sebagai daerah Vietnam. Ratu Dwarawati adalah seorang muslim. Selain mempunyai permaisuri, sang prabu juga mempunyai banyak selir. Dari situlah lahir Arya Damar yang menjadi Bupati Palembang, Raden Patah, Bupati Demak, Batara Katung, Bupati Ponorogo, dan kami akan sedikit membahas tentang Raden Bondan Kejawan. Raden Bondan Kejawan menikah dengan Dewi Nawangsih dan mempunyai putra Ki Ageng Getas Pendowo. Ki Ageng Getas Pendowo mempunyai putra bernama Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo mempunyai putra bernama Ki Ageng Enis. Ki Ageng Enis mempunyai putra bernama Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Pemanahan mempunyai putra bernama Panembahan Senopati. Yang kita ketahui bersama, Panembahan Senopati adalah pendiri dari
Majapahit dan Mataram itu saling terkait. Dan jika kita mau melihat lebih dalam, Singosari, Majapahit, Demak, Mataram, Kesultanan Yogyakarta itu saling terkait. Kembali lagi ke topik utama. Tidak diketahui secara pasti bagaimana pemerintahan Prabu Brawijaya itu berlangsung. Tetapi dalam serat Dharma Gandul dijelaskan bagaimana kerajaan Majapahit runtuh. Dikisahkan gerakan Islamisasi di Tanah Jawa dimulai pada tahun 1400 Saka. Saka adalah tahun Jawa. Jika disamakan dengan tahun Masehi, yaitu sekitar 1478 Masehi. Raden Patah, sang putra tercinta dari Prabu Brawijaya V, telah memeluk agama Islam. Dan Raden Patah berniat menyebarkannya secara luas ke Pulau Jawa. Sehingga terjadilah penyerangan Kerajaan Demak ke Trowulan, pusat Kerajaan Majapahit. Setelah penyerangan itu, ada dua versi mengenai hasil serangan Raden Patah. Yang pertama, Raden Brawijaya berhasil dikalahkan tetapi melarikan diri ke daerah Bali. Yang kedua, Prabu Brawijaya enggan berperang dengan putranya dan menyingkir ke timur, ke barat, tepatnya di Karanganyar. Kami mengambil pendapat yang kedua karena informasinya cukup kuat. Pada saat pelariannya ke daerah Karanganyar, Prabu Brawijaya V sempat mendirikan candi tetapi belum selesai, yang sekarang kita kenal dengan nama Candi Sukuh. Karena ketahuan oleh pasukan Demak, Candi Sukuh belum selesai dan Prabu Brawijaya melarikan lagi ke daerah Gumem, Jenawi, dan mendirikan candi lagi bernama Candi Cedok. Kedua candi tersebut dapat kita temui hingga sekarang dan masih terawat dengan baik. Merasa aman dari kejaran pasukan Demak, Prabu Brawijaya istirahat sejenak. Akan tetapi, hal itu terdengar oleh Adipati Cepu, yang sekarang kita kenal dengan daerah Blora. Dan siapa sangka ternyata Adipati Cepu dan Prabu Brawijaya V mempunyai hubungan yang tidak baik. Sehingga pada waktu itu Adipati Cepu segera mengerahkan pasukan untuk mengejar dan menangkap Brawijaya V. Sang Prabu lantas pergi ke puncak Gunung Lawu. Pasukan Cepu tak bisa mengejar lagi karena hutan di Gunung Lawu sangatlah lebat. Dengan perasaan kesal, Prabu Brawijaya V mengeluarkan sumpatan, yaitu sawijining ana anggone wong Cepu utawa keturunane Adipati Cepu pinarak sakjroning Gunung Lawu bakale kanggen nasib cilaka lan aku bisa lunga ing Gunung Lawu. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu jika ada orang Cepu atau keturunan Adipati Cepu naik ke Gunung Lawu, maka nasibnya akan celaka atau mati di Gunung Lawu. Konon, setelah itu Prabu Brawijaya bersama pengikut setianya melakukan tapa moksa atau hilang lenyap tanpa jejak di puncak Gunung Lawu. Hal itu dipercaya hingga saat ini karena tidak ditemukan makam Prabu Brawijaya V. Tetapi petilasannya sekarang kita kenal dengan nama Hargondalem. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan